Terima kasih Mitra Tia TV, Anda masih bersama kami dalam Forum Solusi dan di segmen kedua ini Anda bisa bergabung bersama kami melalui line phone kami dengan dialog interaktif di 02718575555. Masih dengan tema kebijakan pendidikan di Kabupaten Karanganyar. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa di Karanganyar dibangun sebuah edupark Dirgantara. Nah, bagaimanakah edupark ini dibangun dan sudah sampai mana prosesnya akan kita perbincangkan dengan Pak Yuliat Mono. Pak, ini bagaimana bisa diceritakan mengenai edupark Dirgantara? Kenapa yang diambil adalah tema mengenai kedirgantaraan? Gini, saya itu prihatin ya, melihat anak-anak pendidikan anak usia dini, PAUD dan taman kanak-kanak. Anak-anak itu lucu, anak-anak itu cerdas, anak-anak itu sangat menginspirasi dan biasanya anak-anak itu menyenangkan orang tua. Betul. Nah, kita melihat ruang bermain Karanganyar itu tidak cukup luas. Arena mengekspresikan mereka itu tidak cukup tersedia, baik di sekolahnya masing-masing. Ya. Dan yang kedua, di samping ruang yang ingin kita sampaikan terbuka, saya ingin membangun mimpi anak-anak ini, supaya anak-anak ini punya impian yang jauh, mulai dari PAUD, TK, SD, dan seterusnya. Kenapa kita pilih Dirgantara? Pesawat terbang itu punya nilai teknologi tinggi. Ya. Dan tidak setiap orang bisa naik pesawat kalau tidak berkemampuan secara ekonomi. Betul. Padahal sekarang ini transportasi paling resikonya kecil, cepat, itu pasti naik pesawat terbang. Betul. Nah, di samping itu semua orang pengen mendekat pesawat dan pesawat itu selalu masih menarik pada semua orang. Oleh karena itu kami memilih pesawat terbang agar ruang yang terbuka bisa bermain anak-anak dan bermimpi bisa naik pesawat terbang di tempat itu. Setelah itu dia pasti punya angan-angan. Betul. Kalau ini tidak bisa terbang, posisinya persis seperti ini, dia mesti punya cita-cita. Ya. Saya kapanpun harus bisa naik pesawat terbang. Karena ini kan berhenti, gitu. Ya, betul. Nah, saya harus bisa naik yang bisa terbang, gitu. Nah, dia pasti bekerja keras. Dia akan terus mengejar mimpi itu. Di samping impian dia kejar supaya bisa naik pesawat terbang. Untuk naik ini kan mesti berkemampuan cukup. Pasti dia harus ekonominya baik, pendidikannya tinggi. Betul. Di samping mereka akan berpikir yang lain yang bisa menerbangkan cita-cita mereka setinggi-tingginya. Dan ini tidak hanya pesawat terbang yang nanti akan kita isi, mungkin peralatan-peralatan edukasi yang lain, seperti meneropong bintang. Kemudian mungkin bagaimana melihat bumi dari dekat. Ya. Akan kita isi itu semuanya. Luar biasa. Dan di samping sejarah-sejarah lain termasuk penemuan-penemuan teknologi-teknologi yang akan kita isi di situ. Ini menghargai karya ilmiah, menghargai para pendahulu-pendahulu yang sudah merintis semua teknologi, karena teknologi ini juga mempermudah segala sesuatu. Ya, harapan kita seperti filosofi itu yang sangat luar biasa dengan adanya pesawat terbang itu tadi. Baik, kita ke Pak Tarno. Pak Tarno, bagaimanakah dengan rencana melalui kebijakan pendidikan yang di Karanganyar untuk sampai tahun 2015 ini sudah berapa banyak nih yang bisa meraih prestasi ataupun memperoleh penghargaan? Terima kasih. Jadi terkait dengan prestasi, ada beberapa kegiatan yang diadakan di tingkat level SD sampai dengan SMA, baik itu melalui OSN, Olimpiade Sains Nasional, maupun lomba-lomba kesenian, itu baik itu di tingkat provinsi kita sudah mendapatkan nomor prestasi. Sedangkan untuk lomba cerdas tepat, kaitannya dengan P4, ataupun yang sekarang bisa disebut 4 pilar itu, untuk Karanganyar, se-Surakarta kita dapat ranking pertama, juara pertama itu diperoleh oleh SMA Negeri 1 Karanganyar, dan itu nanti akan maju ke tingkat provinsi. Insya Allah nanti
pada forum ini minta doa restu dari semua masyarakat Karanganyar. SMA Negeri 1 Karanganyar dan mewakili Karisidenan Surakarta, wilayah Surakarta untuk maju ke tingkat provinsi. Itu ada beberapa hal yang sudah diperoleh, sedangkan yang lain karya ilmiah remaja itu juga SMP di Salah 1 di Jatioso itu mereka juara 2 tingkat nasional. Jadi beberapa hal yang capaian prestasi yang sudah dicapai di anak-anak didik kita di masyarakat kita. Itu yang perlu kami sampaikan. Oke, sudah banyak ya Pak ya, Iya, kejuaraan-kejuaraan yang bisa diperoleh oleh para siswa-siswi di Karanganyar. Kemudian untuk pemberian reward sendiri bagi para pelajar untuk non-akademik ataupun akademik selama ini seperti apa Pak Sutarno? Pak Bupati sudah mengambil kebijakan dengan tadi programnya RPJMD. Siswa diberikan motivasi dengan diberikan baik itu penghargaan secara tertulis, bentuknya piagam, juga diberikan motivasi dalam bentuk uang kepada mereka, baik itu berjenjang mulai dari tingkat kecamatan itu dapat, yang tingkat kabupaten juga disediakan motivasi maupun uang, dan juga nanti tingkat Karisidenan maupun provinsi nasional itu ada semua, baik itu sesuai dengan jenjang dan itu tadi kejuaraan-kejuaraan itu tadi. Ya, hal tersebut pastinya bisa memotivasi ya para pelajar tadi untuk lebih terus meningkatkan prestasinya di kemudian hari. Kemudian di samping itu juga selain motivasi anak, guru juga dimotivasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kaitannya dengan guru prestasi, pengawas prestasi, dan juga kepala sekolah prestasi itu dimotivasi sehingga murid didorong untuk maju, guru didorong untuk meningkatkan kemampuan keterampilan sehingga sejalan lebih akan lebih baik. Gitu. Betul, para guru pun juga berlomba-lomba untuk memberikan pengajaran yang terbaik kepada murid-muridnya, seperti itu ya Pak ya diharapkan.